Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih boleh bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga hari ini penuh dengan sukacita bagi kita dan teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita terus dibimbing, dipimpin, dan diarahkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Rasul Petrus mau supaya jemaat ketika itu hidup dalam kasih dan dalam kedamaian. Orang-orang yang mau hidup dalam kasih dan tentram dan damai pasti akan berupaya dan mengupayakan dirinya supaya terjadi persesuaian, kesepahaman, dan jauh daripada perselisihan. Orang-orang yang mendahulukan kasih daripada Tuhan, pasti dia akan berupaya untuk mendapatkan maksud daripada teman dan saudara-saudaranya. Bukan supaya kita yang didapatkan atau kita yang didengarkan oleh orang lain. Walaupun ada patron yang memang harus kita pegang, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau memang sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus berupaya bagaimana menciptakan situasi penuh dengan kasih, penuh dengan kehangatan, penuh dengan kedamaian. Makanya judul daripada perikop ini kasih dan damai. Jadi orang Kristen itu harus tinggal dalam kasih. Kasih itu yaitu perilaku yang baik, di mana ada cinta di situ, ada kasih dari Kristus, dan itu yang membawa kita boleh berdamai sejahtera. Di mana ada kasih tinggal, maka di situ akan ada damai sejahtera. Ketika kasih tidak ada, maka damai sejahtera pun akan hilang. Maka saudara-saudara, Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka hari ini melalui firman Tuhan. Dia katakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Seia sekata artinya berupaya untuk memiliki satu perkataan, persamaan, persesuaian di dalam kata-kata yang akan kita katakan. Artinya, supaya setiap orang menjaga kata-katanya, supaya semuanya bisa bersesuaian. Kalau orang yang tidak berupaya untuk menjaga persesuaian kata, maka kasih itu akan hilang, maka situasi akan kacau. Dan ketika kekacauan datang, maka perselisihan, pergumulan, dan beban, sehingga damai sejahtera itu akan hilang dari tengah-tengah kita. Sekali lagi, maka seia sekata. Jadi saudara-saudara, perilaku seia sekata ini harus diturunkan dari atau berdasarkan kasih Allah. Kita tidak akan bisa menyesuaikan diri walaupun kita bersepakat, kesepakatan kita mungkin akan buyar, mungkin akan hancur kembali ketika bukan didasari oleh kasih dari Allah. Jadi ketika kehendak Allah, kasihnya Allah, maka kita akan boleh saling menerima, saling bersesuaian satu dengan yang lain. Di sini kemudian dikatakan seperasaan. Artinya kita memiliki perasaan yang sama. Ketika orang menderita, maka kita akan menderita. Ketika orang tertawa, bahagia, kita juga harus bahagia. Zaman sekarang ini sangat susah sekali saudara-saudara memiliki seperasaan, sepenanggungan. Ada banyak orang yang bersukacita melihat orang yang sedih, yang menangis. Dan menangis bersedih ketika melihat orang yang bersukacita.
itu adalah orang yang tidak memiliki perasaan yang sama dalam kehidupannya. Jadi oleh karena itu maka Rasul Petrus mengingatkan jemaat bagaimana supaya mereka memiliki perasaan yang sama. Ketika ada orang yang sakit, ada orang yang celaka, maka kita memiliki simpati. Kita harus melemparkan simpati. Simpati dari kata sun pateo. Sun itu bersama-sama, pateo perasaan. Jadi simpati itu adalah perasaan yang sama. Ketika orang terluka, orang kesakitan, kita bisa merasakan luka dan kesakitan daripada teman-teman kita yang lain. Nah, ini terlebih di minggu-minggu Advent atau Natal belakangan ini, seharusnya hidup orang Kristen itu penuh dengan seia sekata dan seperasaan. Kalau ada teman-temannya yang tidak memiliki harta, tidak memiliki keuntungan yang sama, nasib yang sama dengan kita, bahkan dia miskin, maka di sini kita harus saling memperhatikan bagaimana ketika dia merayakan Natal, dia juga bisa merasakan sukacita sekalipun dia tidak memiliki apa-apa, karena kita ikut merasakan sehingga kita membantu dia dalam kesusahannya. Nah, makanya dikatakan lagi mengasihi saudara-saudara. Jadi setiap orang memang seperti yang saya katakan tadi, hidup harus dalam kasih. Mau mengasihi orang lain. Saudara-saudara, kasih tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa merasakan kasih dari Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa merasakan kasih Tuhan itu begitu besar, anugerah Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita pasti bisa akan mengasihi orang lain, saudara-saudara kita. Maka disebut juga penyayang dan rendah hati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, hiduplah dalam kasih, maka kedamaian akan tercapai. Hiduplah dalam kasih, maka kesesuaian, perasaan yang sama juga akan terjadi. Biarlah kasih Kristus yang sudah lebih dulu kita terima itu menjadi dasar bagi kita untuk bisa mengasihi orang lain sehingga kita boleh hidup berdamai. Ingatlah, ketika orang melakukan kasih, menunjukkan kasihnya, orang yang jahat pun pasti akan merasakan bahwa dia akan berubah, dia akan menyesal sudah melakukan yang jahat karena orang itu tetap mengasihi kita. Maka tinggallah dalam kasih, rasakanlah perasaan yang sama bagi orang-orang yang mengalami penderitaan. Maka hidup kita akan sukacita dan hidup kita akan berdamai, bahagia dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Sekalipun mungkin ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Sama seperti jemaat yang ada pada saat itu di awal-awal mula kekristenan itu. Mereka mengalami penderitaan. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan supaya mereka hidup boleh dalam kasih dan damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, hidup dalam kasih, maka hidupmu akan bersukacita dan engkau akan mendapatkan damai sejahtera bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.